Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh senantiasa layaknya kita harus selalu bersyukur atas aneka karunia nikmat anugerah yang Allah berikan, senantiasa tak pernah henti dan bertepi pada kita semua. Namun jangan sampai kita mengalami yang disebut dengan diberikan rantai cobaan. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam menuturkan terkait anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang sampai detik ini alhamdulillah Allah berikan nikmat hidup dan kehidupan. Kita masih bisa menatap, melihat, bisa mendengar, bisa bertutur kata, bisa berpikir, bisa melakukan aktivitas, punya keinginan, kehendak, masih hidup kita, asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, ruh masih lekat dalam tubuh kita. Jangan sampai kita lupa mensyukurinya. Untuk itu renungkan apa yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam terkait dengan hal ini. Man lam yuqabil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qayyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah diberikan, dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya, agar mendekat kepada Allah, akan diseret dengan rantai cobaan. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam ini, man lam yashkurin na'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Kita tentu harus bercermin pada diri kita masing-masing. Lalu kita sering melihat, bahkan boleh jadi kita alami, berhati-hatilah jikalau kebaikan Allah senantiasa berikan, namun dibalik itu semua maksiat munkarat masih menjadi jiwa keseharian kita. Lagi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menuturkan, khaf min wujudi ihsani ilaik wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan lak. Berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan. Bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan,
bersamaan dengan maksiat munkarat yang terus kau lakukan. Berhati-hatilah, bisa jadi itu adalah awal kehancuranmu yang berangsur-angsur. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sahabat-sahabatku sekalian, karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberikan, kemudahan-kemudahan terus diberikan, aneka hal ihwal yang cocok dengan yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, namun maksiat munkarat, hal ihwal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masih pun dilakukannya. Hati-hati, kadang karunia tersebut berupa istidraj. Jelasnya Syekh Ibnu Athaillah terkait dengan istidraj ini, artinya sanksi yang ditangguhkan saat Allah berikan karunia, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, harta, pangkat, jabatan, popularitas, bisa jadi istidraj, artinya sanksi yang ditimpakan nantinya kalau tidak diiringi dengan syukur dan taat pada Allah, justru malah maksiat. Bisa jadi istidraj, dan nanti sanksi yang akan ditimpakan akan datang dengan tiba-tiba. Syekh Ibnu Athaillah terkait hal ini menjelaskan, min jahlil murid ay yusya'al adab fatu'akhkharal uqubatu anhu fayakul law kana hadha su'a adabin laqata'al imdad wa ahbal ibadah faqad yaqta'ul madadu anhu man haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'al mazid wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa yukhalliyaka wa ma turid. Di antara tanda kebodohan seorang murid adalah jika bersikap tidak sopan, tetapi hukuman untuknya ditangguhkan. Ia justru berkata, jika ini adalah sikap tidak sopan, tentu aku sudah tidak ditolong lagi dan dijauhi. Bisa jadi ia memang sudah tidak ditolong lagi, namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Boleh jadi pula sebenarnya itu dijauhi. Ia telah dijauhi, namun ia tidak menyadari karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Sahabat-sahabatku sekalian, jangan sampai saat karunia yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan, sehat, afiat, diberikan harta, kekayaan yang melimpah ruah, diberikan senantiasa yang diinginkan tercapai, seiring dengannya jauh dari Allah, malah menyombongkan diri. Dan jika dinasehati, kalau memang yang aku lakukan Allah tidak suka, buktinya Allah tetap memberikan kepadaku. Buktinya aku tetap baik-baik saja. Hati-hati.
boleh jadi didiamkan, istidrat namanya. Dan suatu ketika maka akan ditarik perlahan dengan cara yang tiba-tiba, sehingga baru menyadari bahwa apa yang disikapinya selama ini merupakan perlambang keakuannya, keegoannya. Untuk itu, maka jangan sampai kita diseret dalam sebuah rantai cobaan. Ketahuilah semua masalah, bagaimana kita menyikapinya, tentu hendaknya kita senantiasa mensyukuri aneka karunia nikmat-Nya. Jangan sampai lengah dan kita tenang-tenang saja menjauh dari Allah, merasa baik-baik saja. Suatu saat boleh jadi Allah sayang, diberilah rantai cobaan, dan ternyata tetap tidak berubah. Hati-hati, ini merupakan istidrat. Terus diulur, diberi, diulur, diberi. Dan pada saat yang tak diduga, tiba-tiba ditarik oleh Allah. Atas karunia yang diberikannya, baru tersadarkan. Syukur kalau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, jikalau disikapi dengan putus asa sehingga menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga senantiasalah ketahui bahwa Syekh Ibnu Athaillah pun pernah menuturkan dalam kitabnya Al-Hikam, sesungguhnya sesuatu yang baik anugerah, yang tidak cocok rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat, jaya anugerah, valid rahmat. Sesungguhnya jika kita tepat menyikapinya, hidup ini penuh dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jikalau kebaikan, kemudahan, Allah berikan kelimpahan rezeki yang sedianya anugerah, dia bisa menjadi azab jika tidak disyukuri, jika justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi pula jika yang tak cocok diberikan ujian, keuangan, kesehatan, atau aneka ujian lain, justru menyalahkan Allah, tidak menerima, tidak ridho, pun bukan menjadi rahmat, bisa menjadi malapetaka yang tambah pada dirinya, sehingga resah, gelisah, gundah, pilu, duka menghiasinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Ya, rezekinya sekarang sedang baik-baik saja. Ya, sedang sehat-sehat saja. Ya, sedang baik-baik saja. Percayalah, jikalau berpaling dari mengingat Allah, berpaling tidak mensyukurinya, berpaling justru malah melakukan maksiat munkarat, percayalah, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka akan mewarnai hidup dan kehidupannya. Dan boleh jadi ini istidrat, diulur, satu saat jatuhnya das, sulit untuk bangkit. Nauzubillah, jikalau dia berputus asa, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, maka penting dalam hidup ini untuk fazkuruni azkurkum, ingatlah selalu kepadaku, niscaya aku Allah akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan senantiasa bersyukurlah, jangan sekali-kali kufur mengingkirannya. Jangan sekali-kali kufur mengingkarinya.
Semoga senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan, kapanpun, dimanapun, sehat, sakit, lapang, sempit, jaya, valid, dalam keadaan kondisi apapun, tetap hati terpaut kepada Allah, terhias syukur dalam bingkai nuansa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menata, meniti hati kita untuk selalu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.